warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Pertama sekali mari kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada kesempatan sore hari ini kita masih dilimpahkan dengan segala rahmat dan nikmatnya sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita dan bisa berkumpul pada sore yang berbahagia ini. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari jahiliyah kepada umat yang beragama Islam atau Islamnya, yang sangat terhormati Kepala SMA Ustaz Supriyadi, kemudian Kepala MA Ustaz Herman Siregar, Wakil Kepala Siswaan Amian Jamil Ustaz Suwarto dan Ustaz Asmi, kemudian yang kami banggakan anak kami santri dan santriat SMP, SMA dan MA sebagai kakak pembimbing dan BSN. Sore ini kita berkumpul dalam rangka kita bersama memberikan baik masukan atau evaluasi bagaimana kelanjutan daripada kakak pembimbing dalam melaksanakan tugasnya, kemudian juga BES untuk menjalankan tugasnya bagaimana oleh pesantren. Untuk itu yang pertama kita sampaikan kepada kakak pembimbing agar kalian itu melaksanakan tugas sesuai dengan apa yang telah diamanahkan oleh pesantren yang telah ditentukan. Sampaikan di awal dulu ada tugas-tugas kakak pembimbing, banyak masalah itu adalah dipahami, dibaca kembali apa yang diberikan. Kemudian dari apa yang ada itu laksanakan tugas secara berangsur-angsur, step by step, diserahkan kita lakukan, jangan dipaksakan semuanya ya. Tapi dari awal berjalan terus ya, sehingga orang berjalan, tugas berjalan. Jangan sampai menjadi alasan pula kakak pembimbing menjadi beban berat pula bagi kita. Karena itu adalah ditugaskan kita oleh SMA dan MA dalam rangka pembinaan diri kita juga ya, karena juga kita ada pemimpin. Saya juga mendengar bagaimana kami melaksanakan tugas. Ya, ini kerja ini lagi, itu lagi, dan sekolah lagi, pandai-pandai kita membagi ya pekerjaan. Ya, kalian namanya pembimbing itu bukan satu ya, tapi banyak adanya yang dikelola dia satu asrama. Ya, walaupun sekarang belum ada wali asramanya, pesantren ya sampai ada. Jadi tolong ya laksanakan apa yang ditentukan ya. Karena dipaksa kalau semuanya sudah jalan, kemudian langsung disampai berakhirnya tugas kita jalan semua apa yang telah ditugaskan itu. Karena ini juga menyangkut kepada nilai kita. Nilai berarti ini juga adalah merupakan pengabdian kita. Kalau di mahasiswa pengabdian masyarakat ya, kalau kita ada pengabdian kita kepada adik kita dalam rangka kita juga membimbing mereka. Tentu bimbingan melakukan yang lain. Kemudian kedua berkaitan dengan BES, ya, BES di mana anggotanya jelas kita yaitu dari SMA, MA dan SMP. Kita berharap kepada kita semua
misalnya kita seibadah, laksanakan itu dengan baik juga ya. Nah, kemudian juga siapa lagi itu namanya yang lain juga ya, macam bagian-bagiannya dan yang telah ditentukan. Nah, laksanakan tugas itu dengan baik. Kemudian juga kita berharap pelaksanaan tugas kita itu yang kita harapkan bukan hanya kepada bawahan kita ke bawah, misalnya karena SMP misalnya kan, SMP kita tegas baik dalam kedisiplinan, baik dalam masalah ibadah, tetapi kepada sama kita tidak. Nah, itu yang kita harapkan sama pengakuan kita. Apalagi pada kakak yang tingkat, karena ini dilatih dan dibentuk oleh pesantren, ya, oleh pesantren. Oleh karena itu perlakuannya sama, ya, perlakuannya sama semuanya. Nggak ada yang kepala nukuk, kakak kelas 12 itu kepala nukuk ada cerita. Nah, kalau kita tegur juga, tegur terus. Kalau ada masalah kita harus melapor kepada kepala sekolah, ya, laporkan saja. Ya, jangan ragu-ragu ya. Itu kan kalau bermasalah kan tidak, bahkan tidak diluruskan untuk yang kelas 12 ya. Ya, itu penting kan, itu termasuk adalah akhlak kurang ya, kepribadian. Nah, itu karena itu dalam aturan kelulusan ujian nasional termasuk itu berakhlak mulia. Nah, itu penting. Nah, ini kita harapkan dalam hal melaksanakan kedisiplinan, melaksanakan tugas, lakukan kepada semua. Jangan beda-bedakan, jangan ketika anak SMP, bukan karena usaha SMP ya, itu ya, tapi ketika di SMP pukulannya aturan keras, tapi ketika di sama dia di SMA kelas 10, 11, 12 tidak misalnya kan, nah itu yang tidak adil. Jadi kita harus juga buat adil. Ya, kemudian kita juga berharap baik kepada kakak pembimbing ataupun best ya, jangan ada sampai kita main kekerasan ya. Karena itu sampai juga kepada kami semuanya yang main pukul, lebih sekarang udah tidak lagi ya, ada lagi ya. Nah itu sampai pukul, bahkan ada buktinya juga ya, dipukul pahanya juga, ada buktinya juga. Nah kalau hal ini dibawa kepada ranah hukum, maka kita kena, kalian kan kena, kalian akan dibawa oleh aparat hukum ya, kalau mengadu orang tuanya. Nah, ini yang saya perlu sampaikan, mungkin kita tambah misalnya banyak nanti yang lain juga ada juga disampaikan oleh yang lain. Ya kita berharap dengan kalian semua dapat melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi kita, sesuai tugas kita yang tertentukan, dan mudah-mudahan tetap bersemangat ya. Karena ini adalah salah satu tugas kalian, salah satu hal yang akan menjadikan kalian menjadi pemimpin yang terbaik nanti. Karena diawali dengan kepemimpinan, belajar menjadi pemimpin ketika kita di sekolah ya. Kalau bagi sekolah bukan namanya OSIS, bagi kita namanya BES, itu sama saja. Itu adalah rangka organisasi siswa, organisasi santri, yang itu adalah nantinya akan menjadikan kita bisa berorganisasi. Berapa banyak orang yang jadi bisa ya, pemimpin bisa, tapi melaksanakan kepemimpinan bisa karena dia tidak terlatih untuk itu. Nah ini kalian diajar untuk ini sehingga kalian bisa terlatih tidaknya dengan dimulai dengan kalian menjadi pemimpin yang kecil dan mudah-mudahan kalian menjadi pemimpin yang besar. Yang jelas semuanya kita pimpin, jelas dalam hadisnya tentu ya, yang paling utama juga kita adalah prinsip diri kita. Tentu juga mulai dari diri kita, ibda nafsi. Apa yang kita perintahkan, apa yang kita suruh, kita perlu mengerjakannya. Mungkin saja yang dapat disampaikan. Mohon maaf kepada yang nanti bertanya. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kepala Sekolah SNT sudah menyampaikan harapan-harapan beliau kepada kita selaku pengemban organisasi SNT. Mudah-mudahan anak-anak kami santri dan santriat yang mendengarkan kegiatan kita sore hari ini, mudah-mudahan kedepannya lebih baik. Untuk selanjutnya kata pengantar atau pembinaan dari Kepala MA Al-Muharram Ustaz Herman Siregar, SHG
MA waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi subhanahu wa ta'ala, salawatan wa salam ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Angkaramun yang hormat para SMA, serta wakil Ustaz yang hadir pada kesempatan sore hari ini, serta anak-anak kami, santri-santriat yang kami banggakan. Saya tidak akan banyak sebetulnya memberikan penjelasan. Mungkin saya hanya akan mengutip sebuah ayat Al-Quran. Bisa nanti dilihat yang menjadi landasan kita menjadi pengurus itu adalah dalam surat As-Saff ayat yang kedua. Baca-baca dan pahami terus. Apa itu? Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Surat apa itu? Ayat berapa? Tadi coba kita lihat artinya ya. Ini ditujukan kepada kita ini kalau kita mengaku orang yang beriman. Kecuali luar itu. Kecuali kita sudah terlepas dari iman kita ini, baru kita tidak masuk di dalamnya. Tapi selama kita masih mengaku orang yang beriman, kita masuk di dalamnya. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang yang beriman, mengapa kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian lakukan? Kabura maqtan indallahi. Sungguh amat besar kemurkaan di sisi Allah antaqulu ma la taf'alun. Kalau kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian perbuat. Dalam konteksnya dengan kita hari ini yang ditunjuk, dipercaya, diberi amanah untuk menjadi pengurus organisasi ini, maka lihat, jika kita menyuruh adik-adik kita untuk sholat berjamaah di masjid, maka kita kemana? Kemana kita? Kira-kira dalam konteks ayat ini, pantaskah kita masih tidur di asrama? Iya, konteks ayat ini. Kalau kita menyuruh, kum, ini kamu di masjid, pergi ke masjid, sholat berjamaah. Setelah kita menyuruh lalu kita tidur saja di asrama, itu termasuk kemurumaktan. Nanti amat besar kemurkaan di sisi Allah kalau kita menyuruh seseorang lalu kita tidak melakukan. Ya Allah, anak sekalian, kalau Allah sudah murka, itu Merapi itu bisa memuntahkan laharnya. Kalau sampai ke sini, aduh, ngeri. Dia terbayang. Dia mengisi kampung, kan nggak permisi dia. Apa Kulon Nuwun dulu dia? Enggak. Tahu Kulon Nuwun? Nah, itu sesuatu berarti. Wong Jawa betul.
Mohon maaf para penduduk, saya mau meletus, tidak ada. Kata Allah, meletus enggak? Ya. Jadi biar kita menghindari murka Allah ini anak sekalian, kalau kita dipercaya menjadi seorang pengurus, maka pertama sekali yang harus kita tekankan adalah urus diri sendiri dulu. Sebab kalau kita tidak mampu mengurus diri sendiri, bagaimana mengurus orang lain? Orang mengurus diri sendiri tidak bisa. Ya. So itu camkan baik-baik ayat itu. Lihat bagaimana kepemimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasul? Inilah amrukum bi amrin illa abda'u binafsi. Saya tidak pernah memerintahkan kalian untuk melakukan sesuatu, kata Rasul, kecuali aku sendiri yang melakukan itu duluan. Itu Nabi yang menjadi panutan kita itu berkata seperti itu. So itu adalah sekalian. Maka kalian yang sudah tergabung menjadi sebuah organisasi BES-PTSM tahun ini yang sudah dipercaya, ditunjuk oleh pesantren kita ini, maka pegang erat-erat ayat itu. Sebab kalau tidak, itu tadi konsekuensinya adalah kabur maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Surat As-Saff ayat. Saya pernah menyampaikan hadis juga sahih, itu hadis nanti dibuka dalam Al-Quran itu, kalau ada tafsiran Al-Quran itu ada di situ disebut bagaimana sesungguhnya hukuman bagi mereka yang menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu sementara dia lupa terhadap dirinya sendiri. Itu dalam hadis itu digambarkan nanti di hari kiamat itu seluruh isi perutnya itu akan keluar. Lalu dia berkeliling membawa isi perutnya itu yang sudah terurai semuanya, kemudian diinjak-injak oleh orang lain. Ya Allah, bisa dibayangkan kita saking maksanya hari ini. Mencret saja kadang-kadang tiap hari, setiap saat sudah tersiksanya luar biasa. Ada yang pernah mencret? Saya pengalaman pribadi pernah sakit mah, masa dirawat di rumah sakit. Aduh, itu kalau sudah sakit mah melilit ini perut, tidur nggak bisa, makan juga nggak enak, air muntah segala macam sudah ada, pokoknya nggak enak sudah. Itu baru kan, apalagi isi perutnya itu khususnya itu diinjak-injak oleh orang banyak, ya kiamat. Lalu orang-orang bertanya waktu itu kepada orang yang diinjak isi perutnya itu, ditanya orang-orang itu, ya fulan bin fulan, wahai fulan bin fulan, bukankah engkau dulu yang menyuruh kami untuk berbuat baik waktu di dunia? Apa jawaban dia? Bala, benar. Tapi sayang, kata dia, saya menyuruh kalian untuk berbuat baik, sementara saya lupa sama diri saya sendiri. Akhirnya jadilah saya seperti sekarang ini. Keliling-keliling dia membawa isi perutnya yang sudah terurai itu sambil diinjak-injak oleh orang lain. Dan sekalian, camkan baik-baik ini. Maka kalau bagi saya sebetulnya, kalau tidak sanggup mundur saja, kan lebih baik. Mohon maaf saya tidak cukup. Karena ini amanah. Amanah itu tanggung jawab. Menyia-nyiakan amanah berarti dosa besar.
Ini kadang-kadang yang sangat kita sayangkan justru yang diberdirikan itu anak-anak BSD. Ya, mulai hari ini tubu ilallahi taubatan nasuha, bertaubat. Ustaz berjanji saya di hadapan Allah hari ini saya akan menjadi orang yang baik, menjadi pengurus yang baik, akan contoh seluruh. Ya kalau dulu sebelum kalian diangkat yang menyorot itu paling 2 mata kita saja. Tapi sekarang ini yang menyorot kita ini berapa jumlah pengurus sekarang? Taruhlah 350. 350 kali 2 berapa? 700 mata melihat kita setiap hari. Dilihatnya, orang itu bagaimana ya? Mungkin dia tidak bisa menyampaikan, tapi dalam hatinya selalu berkata itu. Oh kita disuruh, kita ada sendiri. Memang tidak terucap karena dia takut barangkali. Sebisa Anda sekalian, maka pegang amanat ini baik-baik, ya. Jadi contoh yang baik tersebut. Insya Allah kita akan selamat di dunia dan akhirat. Dan ini organisasi ini adalah merupakan pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Karena dari sini kita melangkah untuk menjadi pemimpin besar. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'in. Setiap kalian itu pemimpin dan setiap yang dipimpin bertanggung jawab atas orang yang dipimpin. Dimanapun kita posisi bagian. Tuh, satu lagi. Berapa menit? Selanjutnya nanti berbagian. Organisasi itu ibarat satu tubuh. Kita ini satu tubuh ini, ada kepala, ada tangan, ada telinga, ini masing-masing ini ibarat kata kepala kita ini adalah kepala presiden Indonesia. Lalu ada menteri, ada mata, ada hidung, ada telinga, ada tangan, ada kaki. Dan apabila salah satu anggota itu sakit, apakah kita biarkan dia sendiri yang merasakan sakit? Tidak kan? Ibaratkan saja batang tubuh kita ini. Luka tangan kiri, apa tangan kiri yang mengeluarkan air mata? Kan tidak. Yang keluar air mata adalah tangan kiri. Namanya saja air mata, kan ada air tangan kan? Dia menangis di sini, di sini. Lalu apa tugas kami? Cepat-cepat dia melangkah ke klinik. Seperti itu gambaran organisasi itu seperti itu. Biar dia berjalan secara normal, maka seluruh bagian-bagian itu harus mendukung. Jangan jalan sendiri-sendiri. Ada persoalan apa, silakan rapaskan dengan ketua atau presiden di sini. Ya, kita berharap betul pada kalian ini yang menjadi pengurus tahun ini, kita berharap menjadi orang yang terbaik di pesantren. Amin. Tapi pegang. Ini kadang-kadang kan kita melihat, saya mohon maaf ya, saya harus stres, saya harus memberi. Nanti silakan dikritik saya juga boleh. Tidak masalah. Siapapun siap untuk dikritik, jangan anti kritik. Nah ini nggak boleh. Ini menyebabkan mantan kemajuan karena orang anti kritik. Jangan terima. Sepedas apapun itu kritikan. Itu buktinya kita ingin maju. Harus mau dikritik orang. Kadang-kadang kita lihat ada juga anak kita yang sholat. Jadi di situ sholat. Aduh, betul memang ada hadis man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ili. Siapa yang menunjukkan seorang kepada kebaikan lalu dia akan memperoleh kebaikan seperti yang dikerjakan oleh yang disuruh. Tapi kan konteksnya kalau kita ingin lebih, sholat dulu baru dimulai. Terakhir masalah bahasa, saya mimpi betul. Impian kita dari dulu, saya kadang-kadang kenapa sulit betul. Dari dulu kita memimpikan bahasa ini supaya ini yang dimana sebagai bagian bahasa itu gunakan bahasa. Saya tidak bercerita bohong pada sekalian, bahwa bahasa yang sangat penting di masa depan kalian sangat perlu. Ustaz bisa seperti sekarang ini, masa nggak bisa bahas. Yang lain-lain, Ustaz Ali lebih
pintar terus. Hanya bisa sedikit ngomong aja bahasa maka bisa dipakai di mana-mana itu aja. Kalau bahasa Inggris iya gitu. Saya bisanya cuma notebook saja, yes no. Tapi dipakai. Intinya pakai bahasa. Walaupun dicaci orang silakan saja. Yang penting biarkan anjing menggonggong kafilah tetap. Prinsip itu pegang. Ilahi nanti Aufi kata kita. Allah, kayak di Mesir ada. Biarkan saja. Jangan patah semangatnya. Silakan saja lanjut. Insya Allah biarkan orang lain mencari semacam yang penting kita bisa. Terima kasih terlalu banyak. Assalamualaikum. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kepala SMA para muslimin sekalian. Luar biasa sekali pembinaan yang beliau sampaikan buat kita semua. Nah, sampailah saatnya setelah Ustaz baru nanti wakil kesiswaan nanti akan menyampaikan kita semua, karena pertemuan ini pertemuan awal langsung dengan 3 kepala sekolah dan 4 wakil kesiswaan yang dimiliki oleh pesantren ini langsung membina kalian. Wajar, tanyakan. Nanti sholat kelanjutan kita akan coba nanti ini setiap minggu tapi 1 orang atau 2 orang, 1 kepala dan 1 wakil. Misalnya akan continue. Nanti jangan sampai nanti kalian bergerak di lapangan tanpa ada yang membina. Ya, Ustaz kebayang sekali betapa dahsyatnya nanti ledakan program-program yang kalian buat. Belum dibina saja sudah banyak mensukseskan acara-acara pesantren. Sudah banyak. Dan ini tidak bisa dipungkiri. Sudah banyak event-event yang sudah kalian gawangi. Sudah banyak event-event pesantren kita yang sudah banyak kalian kelola. Mulai dari tingkat pesantren, tingkat nasional, tingkat internasional. Kemarin kunjungan dari Malaysia, itu kalian juga yang bergerak sebelum. Itu belum kena sentuhan terlalu banyak. Sudah begitu dahsyat. Coba kalau kena sentuhan lebih jauh, luar biasa rasanya. Anak-anak santri-santri, seperti yang disampaikan oleh Ustaz Haji di Kadip sama Ustaz yang luar biasa, dan itu menjadi rujukan bagi kita dan dasar bagi kita dalam melaksanakan kegiatan organisasi. Nah, Ustaz akan menjelaskan bagaimana proses BES ini terbentuk sedikit. Dulu organisasi kita ini sebelum Ustaz ke sini yang saya tahu adalah BES atau OS ya, OS organisasi santri-santri ya. Berubahlah namanya menjadi BES, Badan Eksekutif Santri-Santrian. Dan itu melalui proses yang panjang. Akhirnya duduklah orang-orang hebat yang duduk di depan kami. Itu bukan saja simsalabim duduk, tidak, tapi melalui proses yang cukup panjang. Melalui proses yang cukup panjang, terseleksilah beberapa pengurus BES yang saat ini kalian yang terbaik. Yang terbaik di antara kawan-kawan kalian. Betul yang disampaikan oleh Ustaz Herman tadi, kepala sekolah YMA. Ini contoh ada beberapa orang, ya. Dia menyuruh di depan, sedangkan dia tidak masuk ke dalam masjid. Pernah beberapa orang Ustaz itu di lapangan, dia di depan pintu masjid. Kalian ini sama dengan lilin. Kalian menerangi yang lain, tapi kalian habis melihat ke bawah. Di saat wiritan, adik-adik kita, seluruh warga pesantren, santri-santri yang wiritan itu saat itu butuh pengaturan, butuh kontrol dari BES.
Di saat kegiatan-kegiatan yang bersifat pesantren dan umum seperti ini, tidak ada lagi sesi ibadah di sana, seluruh bes harus masuk ke sana. Seluruh bes harus masuk ke sana. Nah, bekerjalah anak-anak santri-santrian di organisasi ini sebagai teamwork. Sebagai teamwork. Tadi Ustaz sebelum sholat asar bercerita dengan Presiden BES kan? Tanya, tim itu singkatannya apa? Tahu tim itu singkatan dari apa? Kepanjangan tim itu apa? Santria? Kepanjangan dari tim itu apa? Tim terdiri berapa huruf? Tim bahasa Inggris. Kalau T apa artinya? Together. Apa artinya bahasa Indonesia? Bersama-sama. Together. E-nya everyone. A-nya achieve, pencapaian. M-nya more. Tim base ini adalah sebuah tim. Together everyone achieve more. Together everyone achieve more. Bersama kita bisa. Sama dengan jari. Kalau Presiden BES saja yang maju terus ke depan atau wakil Presiden BES yang maju ke depan, ini udah patah. Tapi kalau sudah seperti ini dia menjadi tim yang kuat ya. Apapun halangan, apapun rintangan yang ada, baik itu di dalam pesantren maupun di luar pesantren, kalian akan kuat. Kenapa? Karena kalian adalah orang-orang baik dan orang-orang terbaik. Kalian adalah orang-orang terbaik. Nah, Ustaz mau tanya, berapa kali panitia BES ini rapat umum seperti ini? Berapa kali? Ruangan saking besarnya harapan pesantren terhadap BES ini, ruangan kantor keuangan bendahara saat ini sudah diperuntukkan untuk kalian. Sudah diperuntukkan untuk kalian. Sudah dikasih karpet, sudah dikasih fasilitas segala macam. Ya, nanti kita perbaiki. Kalau ada hal-hal yang kurang, berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi anak-anak santri-santri ya, jangan sampai nanti ada yang mengatakan begini, Ustaz, susah sekali kawan-kawan itu diajak. Seperti yang disampaikan oleh Ustaz tadi, bisa saja kita mengajak, tapi kita tidak menunjukkan bahwa ini harus dilakukan. Kita akan tahu. Nah, ini revisi sedikit nanti kalau ada kegiatan-kegiatan malam segala macam yang berdiri itu cukup beberapa orang yang ditugaskan. Tetapi seluruh pengurus BES ini ada dalam setiap kegiatan. Kenapa? Karena yang menggawangi kegiatan yang berjalan atau tidaknya adalah kalian. Paham itu semuanya? Paham? Ya. Mudah-mudahan ke depan organisasi ini lebih baik. Karena kalianlah yang pertama kali disentuh oleh nama BES ini. Generasi kalianlah yang pertama kali disentuh dengan nama BES. Kenapa BES namanya? Ya, karena BES itu sebuah organisasi kumpulan orang-orang terbaik, kumpulan orang-orang pilihan. Siapa orang-orang pilihan itu? Nih, yang dulu di sini. Antum semua. Santri semuanya sudah duduk di sini. Ini contoh kenapa 3 kepala sekolah dan 4 wakil mendampingi organisasi ini coba. Bentuk serius sekolah melakukan pembinaan kepada kita semua.
bentuk serius kepala sekolah, bentuk serius wakil kepala sekolah melakukan pembinaan kepada kita semua. Nah, mudah-mudahan kedepannya lebih baik. Jangan sampai nanti tertumpu kepada Presiden Besakung saja kegiatan ini, atau tertumpu kepada beberapa orang saja organisasi ini. Disinilah media, disinilah wadahnya kalian memulai untuk bagaimana memanage sebuah organisasi. Ingat, seperti yang saya sampaikan kepada Presiden PES tadi setelah sholat zuhur ya. Setelah sholat zuhur, ya, masing-masing kita ini sebenarnya sudah ditakdirkan oleh Allah ada dalam diri ini. Jauh hari sebelum kita ada, takdir kita sudah menentukan bahwa suatu hari nanti tanggal sekian jam sekian kita duduk di sini. Yakinlah Anda, rata-rata di tingkat universitas, ya, di tingkat universitas, orang-orang yang sudah biasa dalam organisasi di level SMP, di level SMA, itu akan muncul di tingkat universitas. Apakah dia menjadi ketua tingkat sebuah angkatan, menjadi ketua hima, ya, menjadi BEM, ketua BEM, presiden BEM universitas, BEM fakultas. Nah, cikal bakalnya lahir dari sini. Nah, bisa jadi nanti ini tidak tahu kita ada yang jadi gubernur, ada yang jadi bupati, ada yang jadi kepala daerah, ada yang menjadi ketua ini, ketua itu. Dari sinilah inilah wadahnya kita belajar. Kalau ada kendala, wakil kesiswaan kita ada 4 diskusi di sana. Kepala sekolah ada 3, kepala sekolah standby terus di sini. Diskusi, keluarkan depannya, jangan dikenal-kenal. Yang santriat, yang paling penting kalian semuanya bersatu. Satukan program, angkat program BES yang kalian rencanakan dari awal itu, angkat sama-sama. Santri juga, program yang sudah kalian programkan dan kalian rancangkan itu, tolong angkat sama-sama. Sering-sering ngumpul. Rindu Ustaz mendengar selesai sholat, bukan Ustaz Pak Haji Negatif atau Serwan mengumumkan begini-begini, tampil ke depan presiden atau siapa. Rindu Ustaz mendengar. BES santriat tolong tinggal di masjid sebentar, kita ada pertemuan dan diskusi. BES santri SMP, SMA, MA kumpul sebentar habis sholat ini, kita diskusi. Rindu Ustaz mendengar suaranya. Nah, kalau sudah ada yang menyampaikan seperti itu, kalau ada kami sholat berjamaah, Ustaz bisa ketemu sebentar, ada yang kami diskusikan. Boleh dicekak aja, boleh. Ada Pak Haji di sini duduk, Ustaz. Pak Haji, kami mau diskusi sebentar, ada persoalan sedikit, ya? Atau Ustaz Azmi, atau Ustaz Yopi, Adifo, atau Ustaz Warko, atau Mieti Amir, silakan. Kita ada diskusi sedikit ini, langsung. Sebab apa? Waktu kita untuk dalam organisasi ini ditentukan. Kita periode sampai sekian. Jangan sampai nanti kita masih ancang-ancang saja. Waktu pengurusan kita sudah habis. Kapan actionnya? Kapan bertindaknya? Kita tentukan waktu kita. Ada waktu semuanya limitnya. Hendaknya dalam proses ini semuanya matang. Dalam proses beberapa periode ini semuanya matang. Jangan sampai baru berbuat, tapi sudah matang. Dengan waktu yang sudah ditentukan oleh pesantren. Mudah-mudahan kedepannya menjadi lebih baik. Insya Allah nanti kita akan buat jadwal. Kegiatan pembinaan ini akan kita lakukan rutin. Akan kita lakukan rutin sekali seminggu. Ya, yang pertama minggu besok itu pembinaannya kita jadwalnya sekali berapa nih Pak? Sama, sekali seminggu kita lakukan seperti ini. Tapi 2 orang, kepala 1, wakil pesantren 1. Jadi pembinaan ini
Sekali seminggu kita continue, kita bikin jadwal. Sekali 15 hari, sekali 2 minggu. Oke, bikin sekali 2 minggu, nanti jadwalnya akan kita rancang, ya. Oke, sekarang tanggal berapa? Tanggal berikutnya lagi kita ketemu seperti ini. Cuman boleh 1 orang kepala sekolah dan wakil. Kalau dibuatkan nanti jadwal koordinasi dengan wakil kesiswaan, ya. Jadi nanti diberikan jadwal tempelkan. Ini jadwal pembinaan rutin, ya, pembinaan rutin. Nah, ini informasi yang ada. Informasi tanggal 10, 11, dan 12 kita masih melibatkan BES. Tanggal 10, 11, 12 kita kedatangan Syekh Fikri Thorik dari Jakarta, yang insya Allah berangkat dari Jakarta tanggal 10, akan mengisi acara, akan mengambil gambar 3 kali syuting di pesantren kita, itu dengan kru MNC TV Muslim, dan insya Allah akan ditayangkan di MNC TV Muslim. Itu akan lepas dari kerja kita semua santri dan santrian. Tanggal 11-nya beliau ada acara di Kabupaten Solo, Tabligh Akbar di rumah dinasnya Bupati Solo, dan insya Allah yang akan menampingi ceramah beliau itu adalah Al-Mukarram Ustaz Herman Sregar. Nah, setiap Ustaz Fikri tampil, Ustaz kita tampil. Ya, insya Allah besok akan didapatkan oleh rapat pimpinan. Mudah-mudahan ini berjalan lebih baik ke depannya. Sekian dari saya, dari Ustaz selaku Kepala Sekolah SMA, langsung ke wakil kesiswaan SMA, Ustaz Asmi Ismail. Silakan wakil Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sesingkat-singkat mungkin insyaallah. Santri-santrian yang dimuliakan Allah, Ustaz dulu saat jadi santri di sini nggak pernah jadi ketua BES atau jadi ketua apa? OS, ya? OS. Nggak pernah jadi ketua, nggak pernah jadi wakil. Iya. Ya mungkin karena saya sadar juga gitu. Saya orang biasa. Nggak ada apa-apa gitu. Tetapi diikutkan seperti itu kan jadi apa? Jadi bidang jalan. Kebetulan pada waktu itu saya pernah jadi seksi bahasa. Ya.